Amilazi halqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tak kala manusia itu jadi, dia kan Allah hidup dan mati itu untuk ujian. Jadi Bapak Ibu, anak nak lahir itu ujian sadonya Bapak Ibu, ya. Kenapa dia menangis? Dia akan menempuh ujian-ujian dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Ujian-ujian dalam kehidupan ini, itu anak yang baru lahir itu pada hakikatnya sebelum menangis. Kita cerita tadi tentang Nabi, ya, Rasul itu ujiannya tindak manga-manga manusia kada. Jadi anak-anak lahir itu Bapak Ibu menangis karena banyaknya ujian-ujian, ya, la tarakubun tabaan tabak, ya, hidup fase demi fase. Biasanya kanak-kanaknya menangi, sudah tu Bapak Ibu ujian lagi dia dewasa, ujian lagi dia keluarga, ujiannya itu gua punya anak. Tapi tak kala ujian-ujian dilalui itu, ashabul jannah humul faizun, itu orang-orang yang menang, itu surga tampaknya. Dan Nabi itu Bapak Ibu luar biasa ujian-ujiannya, dan umumnya seluruh Nabi itu yang ditimpan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahu azim. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah, Allah janji akan menambah nikmatnya. Siapa yang kufur, sungguh azab Allah sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita hadir pada maghrib yang berbahagia ini. Kenapa luar biasa sekali? Kita salat berjamaah, kita tidak salat sendirian di rumah, tapi di masjid. Bahkan di masjid tentu kita berjamaah. Ini sangat luar biasa sekali. Kenapa luar biasa sekali? Allah berikan kesempatan hidup bagi kita. Bapak Ibu, rasakanlah ini nikmat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu duduk di sini sekarang bisa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja siang tadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, rasakanlah hadir kita di masjid ini, maghrib ini sangat tidak sia-sia. Ya, rasakan ini nikmat Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Tak kala kita bersyukur kepada Allah, Allah akan curahkan nikmatnya kepada kita. Bahkan mungkin tidak akan ternantikan bagi kita nikmat-nikmat segala sisi daripada kehidupan kita ini. Jadilah kita dan zakura, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin kami yang kami banggakan, yahduru fi zal maghrib, yang hadir pada maghrib yang berbahagia ini. Bapak Ibu, menarik pada maghrib yang berbahagia ini, kita lihat sebentar surat Al-Maidah, surat 5 ayat 12. Mudah-mudahan bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian bisa pula kita mendengar dan mencernanya, dan insyaallah lebih jauh tentu bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yaitu surat Al-Maidah surat 5 ayat 12, di mana Allah katakan, walaqad hazallahu misaqan bani Israil wa ba'asna minhumus sayyin asara nakiban
wa qala Allahu inni ma'akum. Sadaqallahul azim. Di mana Allah katakan, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, apa firman Allah itu? Aku bersamamu. Allah katakan, ini ma'akum. Inilah topik pembicaraan kita pada maghrib orang berbagi ini, di mana Allah katakan, ini ma'akum, sesungguhnya aku bersamamu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau adalah yang orang yang kita hormati, kita bersama dia, otomatis ya kita dihormati Bapak Ibu. Tak kala kita misalnya itu bahagia ya bersama orang-orang yang dihormati, kita ada bersamanya, tentu kita termasuk orang yang dihormati, kita bahagia. Kalau kita dekat gubernur atau misalnya lebih jauh dekat presiden Bapak Ibu, kita berjalan bersama presiden, pastilah orang itu bahagia dan dihormati Bapak Ibu. Ini Allah katakan ya di sini, ini ma'akum wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata ya, kami bersamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang mengatur jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Berapa bahagianya kita Bapak Ibu ya. Di sini Allah katakan, wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata, saya bersama kamu, kami bersama kamu, kata Allah. Allah katakan Allah bersama kita. Berapa bahagianya kita Bapak Ibu. Kami ulangi, kalau ada kita duduk dekat orang yang terhormat, kita termasuk orang-orang yang terhormat, walaupun kapasitas kita belum terhormat seperti orang itu. Kalau kita bersama ya lebih jauh presiden tadi misalnya, kita pasti dihargai, orang nomor 1 di negara ini. Dan kalau kita bersama Allah yang punya jagat raya ini, yang mengatur nafas kehidupan makhluk hidup, Allah semuanya yang punya, kita bersamanya, berapa bahagianya kita Bapak Ibu. Tapi di sini Allah katakan, wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata, sesungguhnya saya bersamamu. Untuk bersama Allah itu memang ada syaratnya. Untuk bersama Allah itu Bapak Ibu ada syaratnya. Apa syaratnya? Inilah mudah-mudahan syarat ini kita miliki nanti. Mudah-mudahan kita bersama Allah. Kalau kita bersama Allah, bahagia dunia kita dan bahagia akhirat kita. Apa syaratnya itu? Allah katakan di sini ayat selanjutnya, lain aqamtumus shalah. Ya, di sini Allah katakan, yaitu orang-orang yang melakukan salat. Ya, aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan salat, aqamtus salat. Bapak Ibu, salat ini sangat penting sekali. Salat jangan pernah main-mainkan. Betul-betul kita, tak kala kita salat itu Bapak Ibu, kita sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bersama Allah, lakukanlah salat ini dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang salat adalah orang-orang yang bahagia. Kenapa orang salat orang bahagia? Karena dia bertemu bukan dengan sembarang orang. Dia akan menyumpai Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah katakan syarat orang-orang yang bersama Allah itu, Allah yang mengatakan orang-orang yang salat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya salat ini Bapak Ibu adalah tujuan di antara tujuan hidup kita ya. Caranya untuk bertemu Allah itu dengan ibadah salat ini. Untuk itu Bapak Ibu, contohnya lagi, kalau kita dalam kesusahan, apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Ujungnya salat Bapak Ibu, salat. Jadi artinya dalam hidup ini, orang-orang yang salat berarti orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peluang kita sedikit pun Bapak Ibu untuk meremehkan salat ini. Orang yang sukses Bapak Ibu, orang yang tidak sibuk dalam hidupnya adalah orang yang bisa salat. Bisa salat tepat waktu, bisa salat berjamaah. Itulah orang-orang yang hebat dalam hidup dan kehidupan kita. Dan itulah Allah bersama-sama kita Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu dalam surat At-Toha ya. Allah katakan, wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaika.
Ajaklah keluargamu untuk salat, wastabir alaika, dan sabar kamu. Kemudian Allah kata warzuquka, kami yang memberi kamu, ya, bukan kamu yang berzeki kami, tapi kami yang berzeki kami. Untuk orang yang salat itu Bapak Ibu, Allah curahkan rezeki sebanyak-banyaknya, Allah menjamin. Untuk orang yang salat itu jangan berpikir kalau tidak ada rasa sakit, ada rezeki kita. Allah mengatakan wa'mur akhlaka, ya, wastabir alaika, ya, ajaklah keluargamu untuk salat dan bersabar kamu untuk itu. Narzuka, kamilah yang berizki, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki awakku Bapak Ibu, ada orang kadang-kadang berfikirnya bayar rezekinya payah. Tidak benar salatnya Bapak Ibu. Kalau orang yang benar salatnya Bapak Ibu, rezeki ini jangan kita mengkonotasikan banyak Bapak Ibu. Tidak. Banyak orang yang banyak rezekinya Bapak Ibu susah dalam hidupnya. Rezeki ini Bapak Ibu yang mampu membahagiakan kita. Inilah yang akan kita cari. Jadi orang-orang yang salat tadi Bapak Ibu, ya, orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, dalam surah Al-Maidah itu pertama yaitu orang yang melaksanakan salat Bapak Ibu. Dan salat ini, ya, banyak doa. Salat itu artinya doa. Ya, dalam salat itu doa saja semuanya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tadi Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita Bapak Ibu, ada semua pikir Bapak Ibu, ya, jalan kita salah, Allah luruskan. Kalau Bapak pikir awak mancak rezeki awak kamari atau kamari Bapak Ibu, ada keraguan kita, Allah bersama kita. Allah tunjukkan sebaiknya kamu ke sini, sebaiknya ini kamu lakukan, di sana peluang rezeki itu Bapak Ibu, ya. Rezeki ini Bapak Ibu, jangan kita pikir rezeki itu mengkonotasi uang saja, tidak. Kesehatan kita juga Bapak Ibu, ya, kesehatan juga, kesempatan dia. Dan kalau Allah bersama kita, Allah jaga kesehatan kita. Seperti apa Bapak Ibu? Orang-orang yang salat itu banyak terpelihara dalam hidupnya Bapak Ibu. Kalau dia naik mobil, mudah-mudahan mobilnya tidak kecelakaan, karena Allah bersamanya Bapak Ibu. Orang-orang yang salat itu, kalau dia tidak sakit, itu rezeki baginya, ya, rezeki baginya. Kalau ada kesempatan dia pergi kemana-mana Bapak Ibu, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang salat itu. Jadi Allah mengatakan, ya, dalam Al-Maidah tadi Bapak Ibu, surat Al-Maidah ayat 12 tadi Bapak Ibu, di mana Allah katakan yang pertama, ini ma'akum, kata Allah, kami bersama kamu tuh. Yang pertama Allah katakan orang-orang yang salat. Jadi untuk Bapak Ibu, biarlah salat kita dengan sebaik-baiknya. Itu syarat Allah bersama kita. Jadi misalnya Bapak Ibu dalam salat, sering juga kami sampaikan Bapak Ibu, ya, itu doa, ya, antara dua sujud itu Bapak Ibu, Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Pernah kami katakan, tak kalau orang membaca itu seakan-akan dia telah membuka pintu surga Bapak Ibu. Bagaimana membuka pintu surga itu? Hanya melalui ibadah salat. Ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita membuka pintu surga, ya. Rabbil firli warhamni, ya, warhamni. Allah katakan demikian, Rabbi ampuni aku, itu kita buka pintu surga Bapak Ibu. Kita sendiri yang buka pintu surga itu melalui ibadah salat tadi. Jadi artinya Bapak Ibu, seakan kita dalam hidup ini tak Allah ingin bersama kita, dan tentu kita ingin bersama Allah yang akan menyelamatkan dunia kita. Lakukanlah ibadah salat. Allah katakan wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata, aku bersamamu. Apa syaratnya? Yang pertama, lain aqamtumus shalah, ya, lakukan ibadah salat ini. Untuk itu bahagialah orang Bapak Ibu yang bisa salat 5 waktu berjamaah. Bahagia pula lah manusia yang 5 waktu itu berjamaah di masjid Bapak Ibu, ya, baik laki maupun perempuan, selagi kita kesempatan berjamaah kita di masjid Bapak Ibu, ya, itu pasti beda Bapak Ibu. Jangan kita merasa Bapak Ibu kita, ya, tak kala kita datang zuhur, kita datang saya asar ke masjid Bapak Ibu, orang tidak datang, orang bermain-main, bahkan kita lewat misalnya di toko-toko orang-orang sedang ramai Bapak Ibu, ya, kita menganggap itu rezeki. Tidak, belum tentu itu. Kita yang datang ke masjid, kita berjamaah, itu yang rezeki. Jadi orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala itu Allah tunjukkan dia Bapak Ibu, mana yang berfaedah, mana yang tinggi nilainya, mana yang tidak tinggi nilainya Bapak Ibu. Jadi orang yang datang ke rumah Allah itu, ya, bagaimanapun sibuknya dunia ini, tapi dia sempat berjemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah rezeki yang paling besar Bapak Ibu.
Jadi tak kala kita datang zuhur, kita lihat orang lain pergi naik mobil, pergi Honda, sibuk manusia. Yakinkan Bapak Ibu, kalau kita salat berjemaah sesudah itu Allah panggil kita, mana yang lebih baik? So dunia ini sangat sementara Bapak Ibu. Dunia itu artinya dekat, sedangkan akhirat itu jauh. Jadi mana kita pentingkan? Yang dekat kita mau atau yang jauh? Yang akan menyelamatkan dalam hidup panjang pasti salat kita ini. Dan Nabi juga mengatakan Bapak Ibu, apabila salatnya baik, maka baiklah amal-amal yang lain. Untuk itu, seperti Allah katakan di ayat ini ma'akum, saya bersamamu. Siapa orangnya? Yaitu orang yang salat. Mudah-mudahan insyaAllah kita ini semuanya mudah-mudahan bersama Allah, karena kita hadir di sini, kita telah salat berjamaah tadi Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita lihat ayat ini, lain aqamtumus shalah wa atuz zakah. Kemudian orang yang membayar zakat Bapak Ibu, orang yang membayar zakat, artinya apa? Orang yang membayar zakat itu Bapak Ibu, dia paham betul rezeki yang Allah berikan kepadanya, rezeki yang Allah berikan kepadanya itu ada hak-hak orang lain. Wa mimma razaqnahu yunfikun, dalam hartamu itu ada hak-hak orang lain. Tak kala kita mau membayar zakat Bapak Ibu, ada orang mengatakan Bapak Ibu, pernah ya orang mengatakan kepada kami Bapak Ibu, kebetulan dia menerima zakat dari kita, bilolo ambo kama dia zakat lagi, bilolo ambo niu mau zakat. Itu Bapak Ibu, kalau dia perhatikan ayat ini, dia sungguh-sungguh Bapak Ibu. Allah bersamanya. Kalau dia ingin membayar zakat Bapak Ibu, tentu dia sungguh-sungguh. Kok sawahnya kau menjadi, kok akan mangkalawinya kau banyak mendapat. Kalau menyemkakan tua akan tuanya sukses sehingga uangnya ada, dia bisa membayar zakat Bapak Ibu. Itu Allah katakan, Allah bersamanya. Allah bersama orang-orang yang demikian Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, kalau sekarang kita tidak bisa membayar zakat itu, niat kita untuk berzakat ada, itu sudah positif dalam hidup dan kehidupan kita. Allah belum tentu melihat hasil Bapak Ibu. Allah melihat bagaimana perjalanan kita, bagaimana niat kita Bapak Ibu. Tak kala kita membayar zakat itu Bapak Ibu, ya, membayar zakat itu, orang yang membayar zakat itu Bapak Ibu, seakan-akan kita pikir Bapak Ibu, kita beri orang itu dengan zakat kita, dia bahagia, iya bahagia dia. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, tak kala kita mengeluarkan zakat itu lebih bahagia sekali Bapak Ibu, luar biasa bahagia kita. So kita apa yang kita kerjakan? Perintah Allah. Tapi perintah Allah itu bagaimana? Kita cinta Allah, kita patuh kepada Allah, dan itu indikasi kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangannya Bapak Ibu. Jadi yang kedua Allah katakan orang-orang yang waqala Allahu inni ma'akum, Allah berkata orang-orang yang sama dengan saya itu orang yang membayar zakat. Bapak Ibu, kenapa Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah? Seiring salat ini dengan zakat Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, orang yang salat itu Bapak Ibu, dia takbiratul ikram ya pada Allah Subhanahu wa taala mulai, kemudian ditutup dengan salam. Dia hubungkan dirinya dengan Allah, kemudian dia kiri kanannya Bapak Ibu berbaik pada tetangga-tangganya, pada kiri dan kanan itu. Artinya apa? Dia perhatikan kehidupan ya, hubungan dengan hablum minallah dan hablum minan nas itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya orang yang membayar zakat itu Bapak Ibu luar biasa. Hubungan dengan Allah dia jaga perintah Allah, kemudian hubungan dengan manusia dia juga jaga dengan sebaik-baiknya. Bukankah orang-orang demikian, orang-orang itu akan bersama dengan Allah? Ini ma'akum kata Allah, orang-orang yang membayar zakat itu. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu kita merasa zakat itu Bapak Ibu ya, kalau kita hitung zakat itu, hitunglah sebenar-benarnya. Jangan awak anggap Bapak Ibu alam boleh zakat, Allah tidak pernah berhitung. Hitung 200 awak sampai kaulnya 1 bulan, sampai nisabnya bayarkan, Allah ganti Bapak Ibu. Tak mungkin Allah itu sia-sia dalam hidupnya. Itu tambah banyak orang berzakat, tambah mudah rezekinya, Bapak Ibu. Yakinkan Allah menggantinya, yakinkan itu hati kita, karena Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita. Jangan buat pikir Bapak Ibu, kami juga pernah sampaikan Bapak Ibu, kenapa orang katakanlah orang pelit itu cemas dalam hidupnya Bapak Ibu. Orang dermawan itu tidak camih ya. Pernah aku sampai itu. Kenapa? Orang pelit itu Bapak Ibu ya, bukan dia tidak kaya, tapi pelit dia. Nyuma dia petinya was-was, rasa was-wasnya aduh kurang petinya, nyu petinya di bangsa banyak itu kurang. Hidupnya was-was. Orang yang tidak was-was itu adalah orang yang berzakat.
mau yang mengeluarkan hak-hak orang lain itu Bapak Ibu ya, hak orang lain yang Allah katakan itu. Tak ada dia was-was. You yakin bana, you kaluan sakit pun dua kuah 700 kali lipat Allah ganti, yakinnya itu. Tak ada was-was hidup itu. Tapi kalau orang dah amu Bapak Ibu, orang yang pelit dalam hidupnya, tak mau mengeluarkan zakat itu, hidupnya was-was. Banyak fikir was-was kok, pitinya kurang, pitika kurang. Itu senado dalam pikirannya. Tak ada pikirannya Allah akan mengganti. Perhatikan iya Bapak Ibu. Dia yakin dia tidak bersama Allah. Tak ada sangkuan ke Allah, maksudnya ke bahagia ko, Allah akan ganti. Tak ada sangkuan kian sekitar Allah. Pitinya kurang, saya tak fikir dia. Jadi Bapak Ibu, Allah katakan di sini, wa qalallahu inni ma'akum, aku bersamamu kata Allah, yaitu orang yang salat dan orang yang membayar zakat. Kemudian yang ketiga, apa kata Allah lagi Bapak Ibu ya? Di surah Al-Maidah ayat 12 ini, wa amantum birusuli wa azzartumuhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka ya, beriman kepada rasul-rasulku. Ada orang Bapak Ibu nak biati bananya dalam hidupku melaksanakan sunnah Nabi Bapak Ibu. Beriman yakinnya ke Nabi ko Bapak Ibu. Kami dan kita semuanya coba perhatikan Bapak Ibu ya, kadang-kadang awak malih melaksanakan sunnah-sunnah Nabi ko. Malih awak misalnya, tak kala misalnya ada dalam hidup kita Bapak Ibu ya, malas kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu. Ya sunnah Nabi misalnya pasiwak, malih awak pasiwak tu. Kalau apa saja Nabi katakan Bapak Ibu yang ya banyak sekali lah sunnah-sunnah Nabi yang Nabi lakukan, awak merasa kolot kalau itu awak kerajaan Bapak Ibu. Ya minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dan kita semuanya laksanakanlah sunnah Nabi itu Bapak Ibu ya. Awak malih misalnya kalau berjanggut awak malih awak berjanggut Bapak Ibu ya, padahal bisa kita berjanggut Bapak Ibu ya. Itu malih awak melaksanakan itu, padahal itu sunnah Nabi ya, padahal sunnah Nabi semuanya. Jadi artinya orang-orang yang amu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu Bapak Ibu ya, pasti dia bahagia, dia cinta. Itu bukti cintanya. Allah mengejek orang sia yang bersama aku tu, ia cinta ke Nabi, cinta kepada rasul-rasulku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ya, di sini akan sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku ya, beriman kepada rasul-rasulku, percaya kepada rasul-rasulku. Di rasul-rasulku Bapak Ibu, indak je Nabi Muhammad cik sedo, rasulku nak buat ketahui 25 ya, rasul tu 25. Baiman wa ka 25 rasul tu Bapak Ibu. Tak kala kita ya, bagaimana kita cinta kepada rasul itu, mau kita mempelajari silsilah mulai Nabi Adam ba'a ya rasul kita, Nabi Nuh ba'a, Nabi Ko ba'a, Nabi Ibrahim ba'a kehebatan rasul-rasul tu. Ada buku-buku tu kita baca Bapak. Itu cinta kita pada rasul. Itu rasul-rasulku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah bukan tegaskan kepada Nabi Muhammad saja, kamu cinta kepada rasul-rasulku. Sebab gini Bapak Ibu, semua rasul-rasul itu ya membawa agama tauhid semuanya. Wak bacalah kisah-kisah rasul-rasul itu Bapak Ibu, indak manga-manga awak perjuangannya Bapak Ibu. Indak tanggung banyak cobaan-cobaan dalam hidupnya Bapak Ibu ya. Coba-cobaan dalam hidup ini indak tanggung banyak Bapak Ibu ya. So begini Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita ini ya, mungkin kita minggir sedikit ceritanya begini Bapak Ibu ya. Awak cinta kepada rasul-rasulku, karena rasul-rasulku banyak ujian-ujian. Ada orang bertanya Bapak Ibu ya, karena ada timbul pertanyaan ya, pernah di dunia ini kenapa bayi yang lahir itu menangis, sedangkan untuk tak kala dia di dunia ini, kenapa dia baru lahir itu menangis sedangkan dia ada di dunia ini? Kenapa semuanya nak do bayi kok tak lahir nak menangis? Kan itu Bapak Ibu ya. Kalau adalah pertanyaan kita, kenapa bayi itu lahir itu menangis seluruhnya? Kalau bahasa sebenarnya mufassir mengatakan itu sunnatullah Bapak Ibu ya, sunnatullah menangis. Padahal Bapak Ibu, tak kala manusia itu lahir, masuk surah Al-Mulk sekali Bapak Ibu. Allazi khalaqal Amilazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tak kala manusia itu jadi, dia kan Allah hidup dan mati itu untuk ujian. Jadi Bapak Ibu, anak nak lahir itu ujian sadonya Bapak Ibu ya. Kenapa dia menangis? Dia akan menempuh
ujian-ujian dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ujian-ujian dalam kehidupan ini, itu anak yang baru lahir itu pada hakikatnya semua menangis. Kita cerita tadi tentang Nabi ya, Rasul itu ujiannya tindak manga-manga manusia kada. Jadi anak-anak lahir itu Bapak Ibu menangis karena banyaknya ujian-ujian ya, la tarakubun tabaan tabak ya, hidup fase demi fase. Biasanya kanak-kanaknya menangi, sudah tu Bapak Ibu ujian lagi dia dewasa, ujian lagi dia keluarga, ujiannya itu gua punya anak. Tapi tak kala ujian-ujian dilalui itu, ashabul jannah humul faizun, itu orang-orang yang menang, itu surga tampaknya. Dan Nabi itu Bapak Ibu luar biasa ujian-ujiannya, dan umumnya seluruh Nabi itu yang ditempat Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awak di dunia gua Bapak Ibu bayi itu lahir menangis, ada kok ada lah awak bertanya waktu itu sunnah utama menangis. Tapi prinsipnya siapa dalam paru ini Bapak Ibu nya senang, saya dapat ibunya tahu indak kalau macam indak ni dapat makanan, dapat kok indak ada. Bayi itu Bapak Ibu baru saja lahir, baru mungkin ada umur seminggu Bapak Ibu ya. Kalau dia mau dapat rezeki, cuma menangis. Ibunya mungkin sana di dapur mau menangis kali-kali, alasan ibu susuan sekali, mulai berusaha. Padahal dalam perut ibunya kita tidak ada manga-manga. Tapi itu ujian-ujian semuanya Bapak Ibu. Ya ujian-ujian yang dilalui manusia. Allah mengatakan hidup ini ujian, dan orang-orang yang menang dalam ujiannya itu Allah bersamanya, sama dengan Rasul itu. Rasul luar biasa ujian-ujian yang dia lalui Bapak Ibu, sehingga ashabul jannah humul faizun ya, orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang menang. Rasul itu adalah orang yang menang semuanya. Untuk itu kata Allah, orang-orang yang ingin bersamaku cintai Rasul, cintai Rasul itu ya. Untuk mencintai Rasul, kenal kita dengan Rasul itu. Bagaimana kita kenal dengan Rasul itu? Kita baca buku-buku. Kita baca buku-buku tentang Rasul-Rasul itu, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu menambah keimanan kita kepada Rasul dan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujungnya Allah akan bersama kita. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini apa kata Allah? Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la kufianna ankum sayiatikum wa duhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa man kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'an sabil, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di sini setelah Allah mencintai Rasul dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi nak kampe Allah cinta kawak, ku ada orang banyak berhutang kawak utangan orang tu. Ini Bapak Ibu baru kita dapat ini. Jadi ku ada orang Bapak Ibu niat berhutang kawak pinjaman nyo ke Allah. Ada awak baragia Bapak Ibu, baragia ke orang, ia tak butuh tu. Tapi kalau orang meminjam, ia sedang butuh. Tolongnya. Ini Allah katakan Allah bersamanya Bapak Ibu. Kalau kita pahami Bapak Ibu ya, kan ada awak bahagia kau kemenakan awak, bahagia ke anak awak, bahagia ke orang lain ya Bapak Ibu ya. Itu biasa tiku tu orang tu merasa tak perlu, tapi awak bahagia ya terima alhamdulillah. Tapi tak kala orang meminjam, Allah katakan di sini, tak kala Allah bersamanya, pinjamkan mereka. Inilah Bapak-Bapak untuk kami dan kita semuanya, kita pahami ini. Ku ada orang ni meminjam ke awak pinjamannya. Jawab gini pula Bapak Ibu, dalam konteks peminjam ko Bapak Ibu ya, pinjam ko, Allah mengajarkan juga Bapak Ibu. Di sini Allah katakan ya, kalau ada orang meminjam, kan di sini Allah kasihan. Apa kata Allah di sini kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan pasti aku akan masukkanmu ke dalam surga. Jadi untuk orang yang bisa meminjamkan itu Bapak Ibu, artinya tak kala kau pinjam ke orang tu, wak pinjamkan Allah, ini makhluk Allah, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Dan kalau wak peminjam itu ukur bayang-bayang sepanjang badan. Misalnya ini piti awak ada 5.000, punya kan pinjam lo 5.000, tu tak mungkin lah 5.000 wak dia. Tu wak pinjaman wak lapangnya wak 1.000, wak lapangnya wak 1.000 matui, tu betul itu. Bisa kita kembangkan ke angka-angka yang besar Bapak Ibu ya. Tapi seperti itu, jangan tak kalau ada orang meminjam tu langsung wak tulak mana, itu tidak bisa.
Kita nanti paham dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Ada orang yang sawan nama-nama minjam. Ada orang hobinya meminjam Bapak Ibu. Pokoknya hobinya meminjam. Itulah paham lah Pak tuan. Hanya kalau mau minjam-minjam saya, ada orang yang hobinya betul itu. Sebab gini, kita Bapak Ibu dalam agama ini, baik yang meminjam atau yang meminjam atau yang ingin dipinjamkan ya, meminjam dan dipinjamkan itu Bapak Ibu, semuanya konteksnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala kita meminjam tu betul-betul kita butuh. Allah tahu, nak main-main waktu, nak main-main dah. Allah ilhamkan lo kau orang tu, kati orang tu pinjaman lainnya mesti. Seperti itu Bapak Ibu. Ya apa saja pinjam ini boleh saja apa. Peminjam undang sebentar, yang betul sebentar, yang piti sebentar. Kalau ada orang butuh itu pinjamkanlah. Allah mengasihan sama meminjamkan ke Allah sebab ini makhluk Allah. Orang-orang itu itulah orang yang bersama Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, ini ma'akum, sesungguhnya kami bersama itu. Yang pertama salat, yang kedua zakat, kemudian yang ketiga cintai Rasul, kemudian kalau ada orang meminjam pinjamanlah. Itu barulah dalam pribadinya barulah baca ayat kau Bapak Ibu ya. Jadi ini kita pahami ya, tak kala kita minjamkan lapangkanlah orang, tapi pasti ya kita meminjamkan itu bayang-bayang sepanjang badan Bapak Ibu ya, singa mata lok dawa tidak boleh lo sadolahnya saya piti wak 5,000, ada orang minjam 5,000 agian lo kali 5,000 nya itu tidak mungkin lo batu itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sebatas-batas, artinya apa? Lapangkan orang lain. Tak kala kita lapangkan orang lain, Allah bersama kita dan Allah akan melapangkan kita Bapak Ibu ya. Jadi inilah kita pahami ya, pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu ya. Allah mengatakan, kita ulangi, wa qalallahu inni ma'akum, sesungguhnya Allah bersamaku. Sama siapa Allah itu? Pertama orang yang salat, kemudian orang yang berzakat, kemudian orang yang cinta Rasul, dan orang yang mau meminjamkan Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Waktu masih ada, kita jawab pertanyaan ini, mudah-mudahan bisa kita jawab bersama-sama ya. Kalau tidak bisa, kita jawab bersama-sama nanti. Pertanyaan pertama Bapak Ibu ya, bagaimana cara memantapkan hati untuk salat berjamaah? Bapak Ibu hadirin pemula ya, bagaimana memantapkan hati untuk berjemaah ini? Kita rasakan dulu Bapak Ibu, kita rasakan dulu bahwa memang kita pahami dulu. Kita pahami dulu untuk hati kok. Kalau salat sendirian ada ilmunya dah dulu. Agama ini kan perlu ilmu Bapak Ibu. Nak salat sendiri wak siap pahalanya. Salat berjemaah 27 pahalanya Bapak Ibu. Awak mantapkan itu dulu. Kalau dua konsep itu dah awak tu niat sewak berjemaahnya. Dah nak niat berjemaah Bapak Ibu. Kemudian ada orang mau memantapkan diri berjamaah kok. Pertama manusia tu usianya Bapak Ibu. Ambo pernah dulu tinggal di Ayatawa di Belibis Bapak Ibu ya. Dosen apa tu lah tu. Ambo ni makonio je ambo salat di masjid bagi lupa ambo. Antara 2 antara 3 salat pun tak terkena yang boleh. Tapi kalau salat berjamaah kok ambo tak ada lupa-lupanya dok. Itu ada orang cara demikian Bapak Ibu untuk memantapkan hatinya. Di payah-payah sakit nyupai ke masjid kok. Tambah usianya kadang-kadang lupanya. Saat di rumah antara 2 antara 3, tapi salat di masjid dia pastikan tidak ada lupa-lupa itu Bapak Ibu ya. Dia salat berjemaah. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita bagaimana cara memantapkan hati untuk salat berjemaah itu? Umumnya Bapak Ibu, di salat kita di masjid Bapak Ibu, itu pasti umumnya bukan pasti ya. Itu imamnya ya suaranya sangat bagus-bagus Bapak Ibu. Senang kita mendengarnya. Jadi sawananya Bapak Ibu, ada jemaah mengatakan kami syarat masjid korami 2 saja. Muazzinnya cik, imamnya cik. Kalau muazzinnya Bapak Ibu, ya muazzinnya hebat ya, cara pemanggilan azannya Bapak Ibu, azan itu menggema ke telinga-telinga orang-orang muslim sehingga ramailah masjid itu, mantaplah masjid itu. Dan imamnya cik, ya imamnya bacaannya bagus, iramanya bagus, itu penting di masjid Bapak Ibu ya, penting. Sehingga itu akan memantapkan hati jemaah untuk kita bisa salat. Kalau kita ulangi pertanyaan ini, bagaimana cara memantapkan hati untuk salat berjemaah? Kita lihat Bapak Ibu, berjemaah ini peluang rezeki kita ada Bapak Ibu. Ambo Bapak Ibu ya, jujur Bapak Ibu, ada orang Palembang ya salat di masjid awakko. Salat di masjid awakko sampai kini Bapak Ibu dia bikin pabrik nyu belanja yang botang. Jadi artinya apa? Salat berjamaah aku menambah rezeki Bapak Ibu, menguntungkan untuk dia, menguntungkan untuk kita.
Sampai kini Bapak Ibu ada orang dia tidur di hotel kita, tuan tahunya sikap salat Jumat, ya Bapak Ibu ya kenal lah sama kita, sampai sekarang dia bikin pabrik ambil barang sama kita terus. Artinya apa? Untuk dia menguntungkan, untuk kita menguntungkan Bapak Ibu. Itulah memantapkan kita salat berjemaah ini. Jadi banyak lapih penganawak, awak baca itu ya kawan, adunan sasumbek penganawak, lapih penganawak dia. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya apa? Ya itu cara memantapkan hati. Mudah-mudahan Allah mantapkanlah hati kita untuk salat di masjid ini. Di masjid ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana menasihati istri yang sudah diajak salat tapi masih malas-malasan? Bagaimana solusinya? Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaika, ya, ajaklah keluargamu untuk salat, wastabir alaika, tapi sabar kamu. Kedua-duanya bisa Bapak Ibu, bisa istri, bisa suami. Pokoknya awak tak beranti-ranti. Wa'mur ahlaka bisalah tu, ajak keluargamu. Di keluarga tu ada anak, ada suami, ada istri Bapak Ibu. Ajak tarui, wastabir alaika, sabar kamu tentang itu. Jadi Bapak Ibu, solusinya bagaimana? Pokoknya ajak. Hidayah ini Bapak Ibu tidak bisa awak menunjukkan. Itu Aisyah istri Firaun sarugo tampil ya Bapak Ibu. Tapi ini pasti ni Firaun tu suaminya masuk sarugo, tapi tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Hidayah tu tidak awak. Awak cuma mengajak Bapak Ibu ya. Biarpun istri waktu suami, contoh Aisyah istri Firaun yang masuk sarugo, Firaun masuk neraka. Kenapa tak mampu yang mengajak? Hidayah itu Allah. Ya paman Nabi juga demikian. Ya Nabi pamannya pamannya namanya jagonya, tidak mampu masukkan Islam. Kenapa? Hidayah itu bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan ini, bagaimana menasihati istri yang sudah diajak salat tapi masih malas-malasan? Bagaimana solusinya? Solusinya sabar Bapak Ibu, tapi kita terus mengajak bagaimana caranya ya untuk dia bisa paham, bacakan buku-buku calian misalnya kok doa, bagaimana orang yang tak salat. Ada kesempatan kita, ada fikiran kita mengajak istri kita dengan tidak cara kekerasan, tapi nyo terasa dia rugi nyo tak salat. Ada terasa dia masuk rugi mana nyo tak salat. Ada kematian Bapak Ibu. Orang yang paling bisa Bapak Ibu ya, paling bagus menasihati, awak ceramah yang paling bagus Bapak Ibu saat kematian adalah padahal cara takziah, ajak istri awak terbaik. So orang cerita tentang kematian, mati awak nak salat awak kesian ke suami awak kesian istri awak, mati mati dah masuk oleh masuk dalam tanah, indah ke salat awak di sini ustaz tak tangguhnya gas ni ustaz itu istri awak menangah tu lah tak tolong kan, lah tolong. Jadi ada usaha-usaha kita, bukan tidak ada usaha kita, ada usaha kita supaya istri kita bisa salat. Ini caranya. Tapi yang tadi Allah mengatakan wastabir alaika, sabar awak tentang itu, sebab hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bolehkah salat di kedai dengan alasan jualannya tidak di dalam toko? Bolehkah salat di kedai dengan alasan jualannya tidak di dalam toko? Kalau ditinggal bisa diambil orang lain. Ya, sebetulnya begini Bapak Ibu, di masa salat tidak ada masalah, salat barasi kan ada masalah. Oh dalam toko awak salat jadi, dalam kantor awak salat di kan ada masalah. Salat tu penting, salat tu maduk ke kiblat salat. Tapi kalau ada peluang kita berjamaah, kita lakukan berjamaah. Ya, kalau ada peluang kita berjamaah, kita lakukan berjamaah. Bapak Ibu ya, sebisanya itu kita lakukan. Jadi kalau salat kok tidak makadai, tidak ada masalah. Tapi sebaiknya kalau kadang itu waktu tu kadang itu ancaklah Allah menjaga pada awak menjaga. Coba fikir Bapak Ibu ya, awak takut kadang waktu tu yang pada masuk palampuk tu mangah. Ancak waktu tu kadang awak salat awak elok, pada awak salat memang kadang awak tak buka si awak salat, akan tak bagus seperti itu. Jadi bolehkah salat di kedai dengan alasan jualannya tidak di dalam toko? Kalau ditinggal bisa diambil orang lain. Jadi artinya Bapak Ibu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak salat di masjid tidak ada masalah, tidak ada masalah. Penting awak salat. Kemudian apakah sedekah bisa disamakan dengan zakat? Karena ada yang berzakat dengan hanya bersedekah kepada orang miskin. Bapak Ibu, sedekah ya mirip dengan zakat tapi tidak sama Bapak Ibu. Sedekah boleh-boleh kita, ya boleh-boleh. Sedekah awak
bayi awak keluar kini sedekah awak RM1,000, zakat indah itu dok. Zakat kau sampai nisabnya, sampai kaul itu baru zakat nama. Tidak sama zakat di sedekah dah. Zakat kau Bapak Ibu ya sampai ya jumlahnya Bapak Ibu ya nisabnya sampai lambungnya 1 tahun. Kini Bapak Ibu nak ada piti awak kini misalnya 10 juta. Tak bisa awak zakat. Nak jangan berzakat awak sekali nak bantu itu ke dah. Dalam 1 tahun nak 10 juta aku tinggal 1 juta saya nak ada bisa zakat dah. Ya untuk keluar untuk anak untuk ikut nak ada zakat ini sampai 1 tahun. Tapi lah 1 tahun tu sampai nisab. Baru wajib berzakat itu Bapak Ibu ya. Wajib kita berzakat. Jangan tunda-tunda lah, jangan tak mulai zakat. Inti pertanyaan tadi, samakah zakat dengan sedekah? Tak sama Bapak Ibu. Sedekah suka-suka kita. Sedekah ko berhasil mau sedekah tak ada masalah zakat, tak bisa bentuk itu dah. Zakat tak bentuk itu. Ya cukup nisabnya, cukup kaulnya lah sampai 1 tahun baru awak zakat. Kalau sedekah suku awak. Okey Bapak Ibu ya. Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah tertidur ketika salat subuh membatalkan salat Bapak Ibu? Kalau tu Bapak Ibu tidak ada masalah salat. Tertidur tu kan tak sengaja Bapak Ibu. Tertidur tak sengaja artinya Bapak Ibu. Tertidur tu tidak membatalkan salat Bapak Ibu ya. Tidak ada membatalkan salat tertidur. Tapi bana salat tu lalu artinya tak mungkin betul itu. Jadi kalau tertidur apa salah itu tidak sengaja tidak membatalkan Bapak Ibu ya, tidak membatalkan salat kita. Apakah tertidur ketika salat subuh membatalkan salat? Sari bana lah orang yang tertidur bana tu jatuh aja nak salat mungkin talayang mungkin tertidur nak mungkin Bapak Ibu salat atau tertidur mungkin tak boleh ya. Jadi artinya tidak membatalkan salat. Pertanyaan ke-6. Apakah keutamaan salat sunnah duha? Karena beberapa orang mengatakan salat pembuka rezeki. Benar sekali Bapak Ibu, salat duha itu banyak sekali faedahnya Bapak Ibu ya. Salat duha itu Bapak Ibu, itu surat ad-duha itu turun Bapak Ibu ya. Itu 8 tahun lamanya Nabi tidak turun-turun. Ya Nabi cemas Bapak Ibu. Wa duha walali iza saja ma wadaka maqabuka maqala ya. Apa kata orang dari Nabi lah ditinggalnya dari Tuhannya. Kemudian Nabi lah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah surat Ad-Duha ini sudah 8 tahun Nabi cemas tidak ada turun Bapak, maka turunlah surat Ad-Duha ini. Jadi surat Duha apa saja Bapak Ibu? Surat Duha ini ya pembuka rezeki benar sekali Bapak Ibu ya. Surat Duha kok ya Nabi mengajarkan Bapak Ibu orang yang selalu duka bertambah rezeki. Kadang-kadang Bapak Ibu kami dan kita semuanya awak rezeki ko taruh isi awak piti isi indah itu rezeki dia. Rezeki ko awak capai dapat menantu itu rezeki itu. Anak awak patua itu rezeki itu. Isteri awak patua rezeki itu. Patua suami awak rezeki itu. Ya, kalau uang betul ada tambah itu rezeki. Jadi nak banyak Bapak Ibu salat duha itu betul-betul Bapak Ibu kan salat duha itu matahari naik tu Bapak Ibu ya. Seperti itulah ya salat duha itu benar menambah rezeki Bapak Ibu ya. Cuma pertanyaan ke-7. Mengapa hari ini banyak orang yang tidak peduli atau mengetahui tentang sejarah maupun sunnah-sunnah Nabi SAW? Bapak Ibu, soalnya pernah ada teman kami Bapak Ibu nak mengaji tapi pengajian. Jadi sampai pengajian dari mana Pak ke Ambo? Ambo pergi ke sinan mengaji. Lai tahu Pak Ji. Pak Ji mana tahu sunnah Nabi. Dia nak bara tahu Ambo Pak. Lai tahu Pak Ji. Sunnah Nabi ku bakambui banyaknya ke. Bakambui banyak sunnah Nabi ku. Ya sunnah awak kan ditinggalkan 2 pusaka Al-Quran dan sunnah Nabi. Awak sunnah Nabi kadang-kadang sakit tik saja. Sunnah Nabi ini apa perkataan Nabi, cara Nabi itu seluruhnya Bapak Ibu ya ada yang dilontarkan Nabi, kemudian cara Nabi dalam kehidupannya itu sunnah Nabi seluruhnya. Nyu kecil kan tu Pak Haji lah pada tahu sunnah Nabi ia tak banyak betul Pak. Bahkan banyaknya sunnah Nabi pernah nyu kecil kan bantu itu Bapak Ibu. Jadi sunnah Nabi ngapa hari ini banyak orang yang tidak peduli mengetahui tentang sejarah maupun sunnah Nabi? Karena kita tidak belajar itu sebabnya Bapak Ibu. Dan kita tidak belajar dan kita tidak terlalu cinta kepada Nabi. Itu ujungnya Bapak Ibu. Kalau kita katakan kita tidak cinta kepada Nabi, tidak mungkin. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, Bapak Ibu, buat cari mana ya sunnah-sunnah Nabi itu banyak buku-buku tentang sunnah Nabi. Kita amalkan mana yang bisa. Itu bukti kita sayang dan cinta kepada
Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi untuk itu Bapak Ibu, hebat mana sunah-sunah Nabi. Kok banyak Bapak Ibu. Itu ada orang khatib Bapak Ibu. Nah, pokoknya sunah Nabi itu yang sampaikan sadawala. Sunah-sunah Nabi itu yang sampaikan. Ya, bagaimana Nabi cara berucap, bagaimana Nabi cara makan. Kan kita belajar hari Senin pagi bagaimana sunah-sunah Nabi tentang Nabi dan Rasul itu pada hakikatnya adalah untuk bagaimana kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul itu Bapak Ibu ya. Itu mengapa hari ini banyak orang yang tidak peduli mengetahui tentang sejarah maupun sunnah Nabi, kena kesalahan kita saja Bapak Ibu. Untuk itu pelajari terus ya, sunnah Nabi itu sangat banyak. Seperti kami katakan tadi, sahabat Abu mengecen tu, mereka kata bakambui sunnah Nabi ke Pak Ji, bakambui banyak. Nah, itu yang kecen bukan? Itu yang pertanyaan itu Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya, bagaimana akibat bagi orang yang salatnya tidak pernah lengkap 5 waktu setiap hari. Kalau akhirnya Bapak Ibu, orang yang tidak salat itu, kalau orang gini Bapak Ibu ya, orang kalau tidak salat pasti buruk salatnya, maka buruklah amal-amal yang lain. Baik salatnya, maka baiklah amal-amal yang lain. Untuk itu Bapak Ibu ya, di sini bagaimana akibat bagi orang yang salatnya tidak pernah lengkap Bapak Ibu 5 waktu. Kalau pasnya sudah orang yang sudah salat tu cuma meninggal, yakin awak sarupo sampai ini dah minta ampun pula. Tapi orang yang tidak cukup salatnya, tikotunya meninggalnya tidak salat zuhur tadi, tidak bisa diganti Bapak Ibu. Orang yang sudah cinta kepada salat Bapak Ibu ya, yang pahami salat dengan sebaik, barasi dia piti orang indak bisa diukur kan itu. Barasi dia piti amun ndak salat zuhur, kok piti saum buat kadang assalamai untuk 7 keturunan indak barani orang. Untuk keturunan salamai di dunia dia kira apa? Sia kau nyalamain. Punya lagi ada orang piti banyak-banyak wak kini kuah jangan salat zuhur. Okey cewek. Okey awak mati sekali. Nanti nanya okey tadi itu tu orang dunia saja. Nah awak apa? Neraka saya menunggu le. Tidak mungkin awak nak salat. Untuk itu kalau ada di antara kita yang tidak benar salatnya, belum cukup salatnya, cukupkanlah salat itu dengan sebaik-baiknya karena memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada ayat tadi di mana Allah katakan inni ma'akum, itu saya bersama kamu kata Allah kalau orang itu salat. Kalau salat tidak cukup itu Allah tidak bersamanya. Ya, kalau Allah salat buat cukup barulah Allah bersama kita Bapak Ibu ya. Untuk itu inilah pengajian kita. Waktu sedikit lagi akan masuk untuk kita bisa mengambil duduk. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini berguna bagi kami menyampaikan dan kita semuanya yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Banyak maaf bila taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.